Kalau kesimpulannya udah gampang simpulkannya, tapi jadi ya. Itu beredar luas itu Bang, abang terima uang 100 miliar itu beredar luas. Nah saya juga belum bisa menjawab. Abang sampaikan Jokowi Firaun. Kalau lu nggak setuju gua ditangkap juga lebih seksi di rumah Jokowi. Yo, mereka tuh relawan Jokowi. Oh, termul asli itu ya? Lagi, tapi dia teman saya 35 tahun sebelum ini. Roy tidak minta gelar perkara. Yang minta gelar perkara itu Egy, bos. Egy yang minta gelar perkara lewat pengacara saya. Dia belagu, saya tahu, saya merasa hebat. Bang Egy? Jadi dengan keluarnya SP3 berarti abang sudah tidak berpikir lagi tentang ijazah Jokowi itu asli atau palsu gitu. Tidak meyakini lagi bahwa ijazah Jokowi itu palsu gitu. Salah juga. Itu makanya perlu saya tanyakan biar sahabatnya abang ini berharap kehadiran abang di Solo bukan sebuah pengkhianatan. Yang lebih paham tentang itu abang berkhianat atau itu deh abang sendiri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bilang sama Gus Dur, saya siap membahala gitu. Siap. Saya akan mencoba menelpon beliau supaya publik tidak bertanya apa yang sebenarnya terjadi dengan Bang Egy Sujana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bang sehat? Alhamdulillah, lagi proses lah pemulihan. Masya Allah. Ini di Malaysia Bang? Iya. Jadi saya banyak yang bertanya, hanya saya belum bisa menjelaskan, makanya saya masih diam. Makanya saya telepon abang. Apa yang mereka tanyakan? Terkait kunjungan abang ke Solo, ke Pak Jokowi beberapa waktu yang lalu, isinya abang apa di sana? Artinya abang di sana silaturahmi biasa atau abang minta maaf? Katanya isu-isunya juga abang mendapat suntikan dana, katanya saya juga belum bisa menjelaskan kepada mereka semua. Terima kasih. Apa ininya? Iya. Prospeknya begitu, jangan ngomong di media kemudian fitnah lagi orang, itu kan tidak islami. Karena itu dipastikan oleh Allah lebih kejam dari pembunuhan, itu bukan. Saya sudah klarifikasi hari Jumat pekan lalu, langsung diliput di iNews dan berbagai media lainnya. Klarifikasi saya satu yang utama, saya dan Pak Jokowi ada inspirasi. Saya baca Quran surat Toha ayatnya 41-46. Perintahnya di situ, Allah perintah kepada Nabi Musa, datangi Firaun dengan kalimat lemah lembut. Kau saya tidak, coba dia lihat itu Quran. Inspirasinya satu itu. Kedua hadis, Qulil haq walau kana murran. Sampaikan kebenaran itu walaupun pahit di hadapan penguasa zalim. Berarti penguasa zalim yang dimaksud waktu itu Jokowi? Ya iyalah. Iya. Emang saya datangin siapa? Iya. Saya kan tidak datangin Ustaz, saya datangin Iya. terang-terang. Ayat ketiga, dalam perspektif hukum itu harus selesai. Tidak boleh hukum itu mengambang. Iya benar atau salah putusan pengadilan. 3 kali memproses ke pengadilan mengenai putusan Jokowi. Wow, Jokowi suruh dan lain-lain. Saya tahu sejak tahun 2022. Saya udah ngapa lagi, nggak dijawab juga, nggak berani karena kalau existing Jokowi masih presiden. Lalu di tengah jalan situasi belum selesai, pengadilan itu Jakarta, Gus Nur sama Bambang Tri ditangkap. Perpindahan peristiwa hukum perdata ke pidana. Kalau waktu perdata betul, saya harus buktikan, Bambang Tri harus buktikan tuduhannya. Ijazahnya SMA jangan di rumah Pak Ruslan, SMA, nggak ada bicara yang S1.
kemudian dengan peristiwanya pindah menjadi pidana kan alat beban pembuktian, alat bukti kan ada pada polisi dan jaksa. Saya dirinya di Pengadilan Negeri Solo, Surakarta, 6 bulan kurang lebih sidang tiap minggu, sehingga saya kemis saya datang ke sana ongkos sendiri dan lain-lainnya. Nah, yang biaya malah Bambang Suara Menyawa saya kasih. Saya hargai betul, baru satu ketimbang yang lain tuh menurut saya tidak Islami lah. Kok tahu saudara sangka baik kok bikin fitnah, termasuk Muslim sendiri videonya kayak begitu. Ya Allah, saya kita konfirmasi kayak begini nih, kalau bisa ya saran nih dengan Pak Ruslan, kumpulkanlah sok-sok aktivis yang jago-jago itu, kumpul, saya datang. Pak Ruslan lakukan ini benar sekali, tidak menjustifikasi, nanya dulu, kemudian nanti sudah mau simpulkan saya benar atau enggak, silakan. Yang dipertanyakan publik itu misinya abang pada saat ke Solo kemarin itu, abang udah jelaskan tadi, apa yang didapatkan pada saat itu bang? Kesimpulannya di kediaman Jokowi dari 3 poin itu. Kalau kesimpulannya, gampang simpulkannya, tapi jadi ya, kumpulin teman-teman, saya harus klarifikasi. Dan si Gus Nur dan lain-lain yang nuduh saya terima uang gak Pak, harus bertanggung jawab. Nah itu beredar luas itu bang, abang terima uang 100 miliar itu beredar luas. Nah saya juga belum bisa menjawab. Mas Ruslan, gunakan otaknya, nggak mungkin lah. 100 miliar itu banyak loh. 1 miliar itu 1.000 juta. 1 miliar itu kalau ditaruh di tas itu salah satu ransel tinggi besar loh. 1.000 juta. Kedua, itu 100 miliar ini harus bawa 100 tas ya. Bagaimana caranya bawa 100 tas? Oh bisa masukin kontainer. Fotonya mana? Ayo saya tanya. Fotonya mana? Uang itu. Ketiga, bisa transfer. Bukti transfernya mana? Ada PPAT kan? Kenapa Jokowi tidak OTT? Jadi tangkap uangnya orang. Oh, jangan terus katanya siapa? Saya typing begitu. Oke, biar nanti publik yang bisa menilai itu bang. Bukan publik yang menilai, kita juga bisa. Betul. Maksudnya kan publik ini kan kita nggak bisa bersama-sama kan, artinya. Makanya supaya publik tahu, kumpulkan oleh Pak Ruslan, saya datang. Jangan kalian ngomong, itu aja. Ini dasar SP3-nya abang tadi setelah abang memberikan penjelasan kepada Jokowi sehingga dianggap masuk akal. Dia perintah, saya perintah ke Jokowi. Panggil Kapolri, keluarkan SP3 saya dan cekal saya cabut. Nah kemudian juga dikaitkan dengan setelah itu kan abang dapat SP3. Nah, menariknya bos, ini menarik kalau saya, kalau lain terkait nilai lain sehingga itu menariknya apa? Saya nanya sama Pak Ruslan hari ini, Pak Ruslan kan jagoan, badannya besar, TNI, ini datang ke kami. Ya. Dan dia laut, jangan sombong ya dari siapa yang jagoan-jagoan? Mana ada, juga nggak berani, semua nggak berani. Apalagi Prabowo takut. Saya berani, demi Allah saya lakukan. Abang sampaikan Jokowi Beraun. Demi Allah itu, saya lihat. Tapi setelah tracking, saya dialog sama dia baik. Saya bilang baik juga salah. Kenapa baik? Saya diterima dengan baik. Dia nggak marah. Saya nasihati. Bahkan nasihat saya ini, Mas Jokowi tahu diri lah. Baik. Mas Jokowi suka dengan presiden. Jangan cari-cari lagi. Yang kedua, Mas Jokowi tahu pas. Bentar lagi meninggal. Saya sudah sakit meninggal dan sampai dulu saya tahu. Tapi kalau saya meninggal biasa saja. Tapi kalau Pak Jokowi meninggal, anak bapak sekarang wapres eksis. Anak ketua partai, ibu semua yang mewah, hancur Pak, diserbu. Kalau saya tidak mau, saya tidak mau itu depan dia. Jadi kan mas, karena itulah saya minta tidak ada publikasi, tidak ada minta maaf. Itu saya mau diajak ketemu. Apa nggak mau saya minta ketemu? Oh saya diundang kok. Dan kedua, mas harus tahu protokoler. Dia kepala negara, sekarang mantan di
jaga pas wapres, bisa saya nyalon sih? Nggak mungkin. Yang fasilitasi siapa? Itu ada namanya Sidang Hijau yang pernah di Demokrat sama si Rahmat, yang contoh relawan Jokowi. Dia datang ke rumah, minta dengan saya dokter ngerti sih. Maka saya bilang sekali lagi Mas Jokowi, saya kesini Mas Jokowi, jangan salah duga, mungkin Mas Jokowi dibisikin yang keliru seolah saya minta maaf karena itu baik sama saya tidak. Terus baik-baik saya kesini mau protes, kenapa saya angkat di tersangka. Kedua, kenapa saya pelapor duluan tanggal 9 Desember 2024, terus saya dilapor balik tanggal 30 April 2020 oleh Bapak. Saya belum di sini, belum di BAP, tersangka. Nggak boleh Pak, ini lawan perkap nomor 10 tahun 2019. Saya menyalihkan opini ahli dari Profesor Syakir dari Guru Besar UI Jogja. Ada legal juris, saya kata. Jadi saya tidak tahu orang salah. RJD itu restorasi justice. Tidak mungkin bisa terjadi kalau salah satu pihak tidak setuju. Nah, kenapa saya langsung karena waktu dia Jokowi saya pojokkan dengan banyak pertanyaan, bahkan Jokowi saya ingatkan Anda pernah bersumpah ya Allah pakai Al-Quran 2 kali waktu presiden dalam pasal dan UUD 45. Baca dong UUD 45. Demi Allah sebagai presiden akan menjalankan undang-undang sebaik-baiknya dan seluruh-seluruhnya demi nusa dan bangsa. Itu jadi babel. Kenapa? Kenapa? Saya jawab ini Mas, yang saya agak kaget. Lalu saya harus bagaimana? Itu presiden ngomong atau mantan presiden. Kepada saya yang berbangga, kepada saya yang rakyat kutuk kupret. Ya, saya langsung jawab dong, saya manfaatkan pertanyaan dia itu. Saya harus bagaimana? Bapak perintah Kapolri kepada Kapolda Jaya, Kapolda Jaya bebaskan dari cekal itu, cabut dan SP3 harus SP3 artinya dihentikan perkara bukan perkara Roy dan lain-lain kan. Ini ada 8 tersangka, ini masing-masing harus diri sendiri. Berarti rangkaiannya Abang dapat SP3 dengan penjelasan Abang kepada Jokowi seperti tadi? Iya, baru setelah itu begini Pak, jawabannya lagi. Dia langsung panggil ajudan, kan ada ajudan tuh, waktu itu saya usir Bos, kok nggak mau dulu ya, keluar. Ini Pak Jokowi Bos, kalau lu nggak setuju keluar, gue ditangkap juga lebih seksi di rumah Jokowi. Dia disuruh keluar ajudan. Sudah sepi, nggak ada. Yang ada cuma saya, DHL, Bu Eni, sama dia 2 termul dari si Darmijal sama si Rahmat. 6 orang. Oh, Darmijal itu termul? Termul Rejo itu relawan Jokowi. Oh, termul asli itu ya? Tapi dia teman saya 35 tahun sebelumnya. Artinya dasar SP3-nya Abang tadi setelah Abang memberikan penjelasan kepada Jokowi sehingga dianggap masuk akal? Dia perintah, saya perintah ke Jokowi. Panggil Kapolri, keluarkan SP3 saya dan cekal saya cabut. Kenapa Bang nggak sekalian minta SP3-nya Bang Roy CS? Jadi nggak minta. RJ itu harus diajukan. Jangankan RJ, Roy tidak minta gelar perkara. Yang minta gelar perkara itu Egy Bos. Egy yang minta gelar perkara lewat pengacara saya ini. Dia belagu, saya tahu, sok merasa hebat. Dia boleh salah tapi tidak boleh bohong. Apa yang dia bohong? Sebelum dia jadi tersangka, sebelum dia dengan opini dia minta bikin surat kuasa kepada saya dan DHL minta dibantu respon juga resusite. Gue yang bayar resusite, gue minta lu bayar dong, iuran mahal kan 5 juta. Nggak ada Bang, udah sebaik ngomong bukti tanda tangannya ada sih, tapi kan dia bilang nggak ada pengawal TPWA. Nanti itu bisa muncul dari mana Pak Ruslan? Emangnya dia hebat? Dia saya bawa waktu ke Solo itu yang pertama bulan April. Dilalahnya saya ditanya sama Jenderal, boleh konfirmasi Jenderal Wawan.
Kalau kamu paksa harus tahan. Terus kalau yang lain, kalau kamu nggak berangkat, yang lain nggak apa-apa. Baik, saya nggak berangkat. Jangan tahan teman-teman saya. Bang Egy? Jadi dengan keluarnya SP3 berarti abang sudah tidak berpikir lagi tentang ijazah Jokowi itu asli apa palsu gitu. Tidak meyakini lagi bahwa ijazah Jokowi itu palsu gitu. Salah juga. Itu makanya perlu saya tanyakan biar Ya salah. Saya terangkan. Saya terangkan ya. Kan tadi yang perintah Jokowi kepada polisi. Sekarang kan bahkan dia bilang ini jangan lewat seminggu ya, lebih cepat lebih baik. Nah itulah kamu nggak usah nunggu aja nanti dia bener nggak, kalau nggak bener baru sikat lagi gitu. Dia benar bukan, saya dicekal di tabung, SP3 keluar. SP3 itu surat penghentian loh, jadi perkaranya khusus buat saya saja, nggak ada urusan sama Roy dan lain-lain. Saja kami saya mengajukan sama DHL. Roy belum pernah sekalipun masuk ke pengadilan. Dia makanya masih ragu 99, artinya masih ragu, masih kurang. Saya 100% langsung Jokowi. Gitu. Abang masih meyakini bahwa ijazahnya Jokowi palsu? Palsu, jelas. Sahabatnya abang ini berharap kehadiran abang di Solo bukan sebuah pengkhianatan. Yang lebih paham tentang itu abang berkhianat atau tidak abang sendiri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena abang dulu berapi-api untuk mengusut tentang Jokowi, sekarang sampai sekarang bilang dulu mas, dulu berhasil lu berapi-api. Sampai sekarang ya. Semoga publik tahu dan bisa menganalisa dan bisa menyimpulkan. Yang terpenting yang bisa saya tangkap bahwa abang masih mendukung perjuangannya Roy Suryo CS untuk mengungkap ijazah palsu. Itu yang intinya itu. Silakan. Oke. Saya akan halangi apalagi jadi bantu Jokowi. Tidak mungkin lah mas. Bilang sama Gus Dur, saya siap mubahalah gitu. Siap. Begitulah isi percakapan telepon Bang Egy Sujana dengan Bang Ruslan Buton ya. Bang Ruslan Buton ini menelpon langsung Bang Egy Sujana ya. Dan terkonfirmasi dari Bang Egy Sujana ya tentang isu miliaran, isu triliunan itu tidak benar, itu kata Bang Egy Sujana ya. Bahkan Bang Egy Sujana atau BES itu siap dimubahalah, katanya seperti itu ya. Bahkan tidak ada permintaan maaf terhadap Pak Jokowi. Padahal syarat untuk restoratif justice itu ya mutlak ya, katanya harus ada permintaan maaf di kedua belah pihak, harus ada persetujuan. Akan tetapi Bang Ruslan Buton tadi sudah telepon langsung melalui sambungan telepon ya, terkonfirmasi bahwa Bang Egy Sujana tidak minta maaf dan tidak ada permintaan maaf di antara keduanya ya. Bahkan tidak boleh dipublikasikan seharusnya gitu ya. Akan tetapi ya kita tahu sendiri sudah beredar video-video ya tentang Bang Egy Sujana ya. Akhirnya dipublikasikan dan entah siapa itu yang mempublikasikan kita tidak tahu. Dan akhirnya bocor juga ya. Dan pertemuan Bang Egy Sujana dengan Pak Jokowi di kediaman Pak Jokowi di Solo itu sekarang benar-benar menjadi viral di kasus ijazah palsu ini. Tentunya kita semua juga ikut ya tercengang ya mendengarkan hal ini, semuanya juga kaget ya mendengarkan bahwa Bang Egy Sujana menemui Pak Jokowi. Ya itu kan tentunya semua tim dari Roy Suryo dan kawan-kawan, bahkan dari Bu Kurnia itu juga pasti kaget juga ya. Bu Kurnia, Bang Rustam Effendi, terus Bang Rizal Fadilah tentunya juga ya, siapa yang tidak tercengang tentunya mendengarkan berita bahwa Egy Sujana ini menemui Pak Jokowi, padahal mereka ini berjuang bersama untuk mengungkap sebuah kebenaran, yaitu dugaan ijazah palsu Pak Jokowi. Tentunya ini disebut sebagai perpecahan atau disebut pecah belah ya saat ini ya, karena adanya pertemuan ini dan telah terbit SP3 terhadap Bang Egy Sujana dan Bang Damai Hari Lubis ya, telah terbit SP3. Tentunya ini ada sebuah kesepakatan atau restoratif justice ya harusnya ya gitu ya. Memang ada sebuah restoratif justice itu sudah
ada dan terbit SP3, dan memang ada kesepakatan di antara kedua belah pihak bahwa ya status tersangka Bang Egy Sujana dan Bang Damai Lubis itu diberhentikan status tersangkanya dan dicabut status tersangka Egy Sujana dan Bang Damai Lubis. Bagaimana dengan kawan-kawan yang lain? Statusnya tersangka itu masih tetap mereka karena tidak mengajukan restoratif justice. Dan di ke-8 tersangka 2 klaster 1 kelas 2 ya RRT, dan yang 5 itu termasuk Bang Egy Sujana dan Bang Damai Lubis. Ini tinggal 3 orang sekarang, Bang Rustam Effendi, Bu Kurnia, sama Pak Rizal Fadilah. Tentunya ini mereka juga sangat kecewa sekali dengan kejadian hari itu ya. Kejadian hal itu juga sangat mengecewakan mereka karena mereka ini sama-sama satu perjuangan, akan tetapi mereka merasa ditinggalkan oleh kedua pejuang tersebut. Dan pejuang-pejuang yang lainnya sekarang ini RRT dan trio klaster 1 ini, mereka ini tetap masih akan berjuang dan tidak akan berhenti dan tidak akan lelah memperjuangkan tentang ijazah ini, karena memang sudah disuarakan dari beberapa tahun yang lalu, dan tentunya ini sudah memakan waktu, memakan tenaga, memakan pikiran mereka ya. Perjuangan mereka ini sudah sangat lama sekali, tentunya akan diselesaikan perjuangan-perjuangan ini dan tidak akan berhenti di situ saja. Mereka sangat gigih dan mereka tidak akan berhenti untuk memperjuangkan hal ini karena ini demi rakyat ya, karena ini demi rakyat ya, karena rakyat sudah terlanjur tahu ya. Ini tidak bisa dipungkiri bahwa ini ya memang demi rakyat, karena rakyat sudah terlanjur tahu, bahkan rakyat ini sudah terlanjur mendukung perjuangan mereka gitu ya. Jadi rakyat ini atau publik ini harus memang ya harus jangan sampai dikecewakan, yang mereka sudah mendukung lama ini jangan sampai dikecewakan ya, karena ini suatu moral ya bagi mereka yang para pejuang ini ya. Mereka memegang moral, mereka memegang janji bahkan akan memperjuangkan kasus ini atau memperjuangkan apa yang telah mereka perjuangkan ini akan diselesaikan. Jadi tidak ada berhenti, walaupun memang sudah ada 2 orang yang berhenti dan mereka mengajukan restoratif justice tentunya. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai